Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Video kita kali ini, kami ingin mengajak kalian kembali ke kota Batavia yang berlokasi di kawasan Kota Tua Jakarta untuk mengunjungi sebuah museum yang baru saja direvitalisasi dan diresmikan pada awal tahun 2025 lalu. Penasaran kan dengan museum berwajah baru ini? Langsung aja guys, ini dia Museum Wayang Jakarta. Museum Wayang terletak di sayap timur dari Gedung Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal sebagai Museum Fathahillah. Tepatnya beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sia, Kota Tua, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum membahas tempat ini, wayang merupakan boneka tiruan yang terbuat dari pahatan kulit hewan atau kayu dan sebagainya yang digunakan untuk memerankan tokoh dalam sebuah pertunjukan drama tradisional Indonesia. Pertunjukan drama tersebut biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut sebagai dalang. Pada tahun 2003, organisasi PBB Bidang Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO telah menetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia yang harus dilestarikan. Sesuai dengan namanya, Museum Wayang Jakarta menyimpan sedikitnya 6.800 benda koleksi yang terdiri dari koleksi wayang, topeng, boneka, dan perangkat gamelan. Melihat koleksinya yang begitu banyak dan sangat luas, Museum Wayang Jakarta dianggap sebagai museum wayang terbaik yang ada di Indonesia. Terdapat beragam jenis wayang dari berbagai daerah di Nusantara dipamerkan di museum ini. Sebut saja wayang kulit Banjar, wayang kulit Cirebon, wayang golek Betawi, wayang revolusi, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita membahas koleksi apa saja yang menarik di sini, berikut sedikit informasi mengenai sejarah bangunan museum ini. Sejarah Gedung Museum Wayang Jakarta. Sebelum difungsikan sebagai museum, bangunan ini merupakan bekas gereja tua yang didirikan oleh perusahaan dagang Belanda VOC pada tahun 1640 dengan nama De Oude Hollandse Kerk atau Gereja Lama Belanda, yang digunakan sebagai tempat beribadah umat Kristen Belanda, baik penduduk sipil maupun tentara yang tinggal di kota Batavia. Pada tahun 1732, bangunan ini direnovasi dan namanya diubah menjadi De Nieuwe Hollandse Kerk atau Gereja Baru Belanda. Selain sebagai tempat ibadah, halaman gereja juga dahulu digunakan sebagai tempat pemakaman khusus bagi petinggi, tokoh, dan pembesar Belanda yang tinggal di Batavia. Namun pada tahun 1808, bangunan gereja rusak berat akibat gempa bumi. Alih-alih diperbaiki, bangunan gereja yang telah hancur justru diperintahkan untuk dibongkar oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa saat itu, Herman Willem Daendels. Tak hanya gedung gereja, makam yang berada di halaman gereja juga tak luput dari pembongkaran dan dipindahkan ke Kerkhof Kebonjahe Kober atau sekarang menjadi Museum Prasasti yang berada di samping kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Namun ada beberapa nisan dibiarkan tetap berada di tempat ini. Salah satunya nisan Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkoen, pendiri kota Batavia. Pasca pembongkaran pada tahun 1829, tanah bekas gereja tersebut laku terjual. Selanjutnya pada tahun 1912, di lokasi tersebut didirikan bangunan baru dengan gaya arsitektur Eropa atas bantuan dua orang arsitek Belanda terkenal, Edward Cuypers dan Marius Jan Hulswit. Sementara fungsi dari bangunan baru ini digunakan sebagai kantor dan gudang penyimpanan rempah-rempah untuk diekspor. Tahun 1939, gedung ini beralih fungsi menjadi museum dengan nama De Oude Bataviasche Museum atau Museum Batavia Lama. Pasca proklamasi kemerdekaan, tepatnya tahun 1957, pengelolaan museum diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI dan mengubah namanya menjadi Museum Jakarta Lama. Pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1974, untuk persiapan sebagai lokasi Museum Wayang, Museum Jakarta Lama dipindahkan ke gedung bekas Balai Kota Batavia atau sekarang kita mengenalnya sebagai Museum Fathahillah.
Tepat tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, meresmikan gedung ini sebagai Museum Wayang. Nah, selanjutnya mari kita lihat ada apa aja sih di museum yang baru aja direvitalisasi Pemprov Jakarta ini. Berikut beberapa hal yang menarik perhatian kami. 1. Lampu Blencong. Salah satu koleksi yang dianggap masterpiece di museum ini adalah lampu blencong. Lampu ini merupakan sumber cahaya, berbentuk lampu minyak yang digunakan untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit. Bahan bakar yang digunakan kala itu biasanya terbuat dari minyak kelapa. Lampu blencong di museum wayang ini sudah berusia sekitar 200 tahun dan hanya ada 2 buah di dunia. 1 buah disimpan di Museum Wayang Jakarta dan 1 buah lagi disimpan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, tempat lampu ini berasal. Dua, wayang golek raksasa. Dari semua koleksi wayang yang ada di museum ini, bisa dibilang kedua wayang golek ini merupakan ukuran yang paling besar. Keduanya adalah sepasang wayang golek Sunda Gatot Kaca dan istrinya Pregiwa. Koleksi ini berada persis di samping loket masuk dari museum ini. Wayang golek ini memiliki ukuran tinggi 3 meter yang dibuat oleh seorang maestro wayang golek asal Cileunyi, Bandung, Mang Duyeh. 3. Boneka si Unyil. Om Pimpah, Unyil kucing. Siapa yang tak kenal dengan si Unyil? Salah satu boneka yang pernah menghiasi layar kaca Indonesia era 1980 sampai 1990-an. Boneka si Unyil merupakan salah satu jenis wayang boneka yang diciptakan oleh Dr. Andes Suyadi, seorang pendongeng dan yang mengisi suara tokoh Pak Raden di serial Boneka si Unyil pada tahun 90-an. Bukannya takabur, Bu, tapi kenyataan. Coba nanti siapa yang paling bagus gambarnya. Tak hanya boneka si Unyil, Museum Wayang juga mengoleksi semua tokoh yang ada di serial Boneka si Unyil. Di antaranya Ableh, Pak Ogah, Pak Raden, Melani, Bu Bariah, Cuplis, dan lain-lain. Satu set boneka si Unyil ini adalah set boneka asli dan yang pertama digunakan saat disiarkan di TVRI pada tahun 1981. 4. Koleksi tertua. Koleksi tertua di museum ini adalah gamelan Kiai Intan yang dibuat pada tahun 1870 oleh Ki Gunakerti Wanda dari Muntilan, Jawa Tengah. Gamelan ini bisa kalian saksikan di lantai 2 museum ini. Set gamelan ini terdiri dari 18 alat instrumen. Ada beberapa perangkat lain dari set gamelan Kiai Intan yang tidak ditampilkan untuk umum. Koleksi tersebut adalah wayang kulit Kiai Intan yang sengaja disimpan di ruangan khusus di dalam museum wayang yang tidak boleh dilihat sembarangan. 5. Koleksi wayang Nusantara. Museum Wayang Jakarta menyimpan berbagai koleksi wayang yang berasal dari beberapa daerah di Nusantara. Dari sekian daerah, berikut beberapa wayang yang menarik perhatian kami seperti wayang golek Pakuan Bogor dan wayang golek Cepak Cirebon, wayang golek Menak Kebumen dan wayang golek Menak Pekalongan, wayang klitik Yogyakarta dan wayang klitik Purwagaya Jawa Timuran, wayang klitik Gedong Kediri Jawa Timuran dan wayang klitik Purwagaya Surakarta, wayang kulit Sawah Lunto Sumatera Barat dan wayang kulit Palembang Sumatera Selatan, wayang golek Betawi, wayang kulit Surakarta dan wayang kulit Yogyakarta, wayang kulit Banjar Kalimantan Selatan dan wayang kulit Sasak Nusa Tenggara Barat, wayang kulit Bali dan wayang kulit Cirebon. Sementara berdasarkan cerita dan fungsinya, terdapat 3 jenis wayang yaitu pertama wayang suluh, merupakan wayang kulit yang digunakan untuk penerangan dan penyuluhan pada masa pasca awal kemerdekaan. Kedua, wayang revolusi, merupakan wayang kulit yang menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan ketiga, wayang kancil,
merupakan wayang kulit yang tokoh-tokohnya berupa binatang seperti kancil, harimau, dan sebagainya yang menceritakan tentang dongeng atau cerita anak-anak. 6. Boneka mancanegara. Tepat di lantai 2 museum ini, terdapat sebuah ruangan yang menampilkan boneka-boneka dari beberapa negara di dunia yang dipamerkan di dalam lemari etalase. Di negara asalnya, boneka-boneka tersebut digunakan untuk membawakan dongeng atau cerita layaknya pertunjukan wayang, seperti wayang golek Kanton Cina, wayang Putehi Cina, wayang kulit Suriname, boneka Guignol dari Prancis, boneka Rusia, boneka Vietnam, boneka Punch and Judy dari Inggris, boneka dari Sri Lanka, wayang Kamboja, Sbek Top dari Kamboja, wayang kulit Malaysia, boneka dari Thailand, dan masih banyak lagi guys. Tujuh, koleksi topeng. Terletak di lantai dasar bagian belakang. Di sini terdapat beberapa jenis topeng dari beberapa daerah di Nusantara. Di antaranya dari Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, dan terakhir dari Pulau Bali. 8. Kuburan Belanda. Selain menampilkan koleksi wayang dan sebagainya, di dalam museum ini juga terdapat nisan dari beberapa petinggi Belanda yang pernah dimakamkan di sini pada masa VOC. Terdapat sedikitnya 9 nisan berbahasa Belanda yang masih tersisa dan ditempel di tembok dinding dan disusun berderet. 4 diantaranya merupakan gubernur jenderal VOC, yakni Gustav Willem Baron van Imhoff, Abraham Patras, Willem van Oudthorn, dan terakhir Jan Pieter Soen yang merupakan pendiri kota Batavia. Khusus Koen sedikit berbeda karena nisannya ditempel di sebuah tembok yang dihiasi taman. Di dinding taman terdapat sebuah tulisan berbahasa Belanda yang jika diartikan sebagai berikut. Sembilan, ruangan imersif. Merupakan wahana baru pasca revitalisasi museum pada Januari 2025 lalu. Teknologi imersif akan membuat dinding dan lantai ruangan seolah-olah bisa bergerak dan menampilkan objek dalam bentuk video mapping berdurasi sekitar 30 menit yang diproyeksi dengan sudut 360 derajat termasuk lantai. Pengunjung akan merasakan sensasi seolah-olah berada dalam video, karena dinding dan lantai menjadi layar yang memutar pertunjukan. Untuk menikmati wahana ini, tidak dipungut biaya alias gratis ya guys. Namun dibatasi setiap sesi hanya berjumlah 30 orang. Dan dalam satu hari terdapat 10 sesi yang dimulai dari pukul 9.30 pagi sampai pukul 3 sore guys. Masih di area yang sama, pengunjung juga bisa mencoba permainan augmented reality dan interactive games. 10. Rem interaktif. Merupakan sebuah lorong yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Bagi teman-teman disabilitas, terutama pengguna kursi roda, lorong ini bisa kalian gunakan untuk naik ke lantai 2 dengan nyaman tanpa harus melewati tangga. Fasilitas ini juga dipercantik dengan tata cahaya yang apik dan teknologi motion grafik yang ditampilkan pada bagian lantai. Bagi kalian yang suka berfotoria, area ini tentu sangat sayang untuk dilewatkan. Area rem interaktif dibagi ke dalam 4 jenis elemen sesuai dunia pewayangan. Dimulai dari elemen tanah, api, air, dan terakhir udara. Nah, selain memiliki koleksi wayang yang lengkap, museum ini juga menyediakan ruangan perpustakaan bagi pengunjungnya. Terdapat buku-buku mengenai dunia pewayangan bisa kalian baca di ruangan ini. Oke guys, itu tadi sedikit review kami saat mengunjungi Museum Wayang Jakarta. Tempatnya cukup nyaman, estetik, dan kelihatan modern.
Penataan ruang koleksi juga cukup baik dan informatif. Bagi kalian yang berencana mengunjungi museum ini, berikut kami tampilkan jam operasional dan harga tiket masuknya. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.